Kalau ada orang mengatakan, aku memahami kamu, jangan GR. Hilih, itu level terendah ilmu pengetahuan. Nah, level ketiga apa, Dek? Level ketiga adalah applying. Kalau kamu sudah bisa mengaplikasikan, maka ini ada higher level of understanding. Yang keempat adalah analyzing atau menganalisis. Menganalisis ini penting. Ini level minimal dalam HOTS atau higher order of thinking skills. Karena sekarang kalau kamu ujian nasional, menggunakan HOTS kan soalnya, higher order of thinking skills. Jadi kamu harus mampu menganalisis. Menganalisis itu, ya kamu betul-betul menganalisis. Tahu ya, definisi menganalisis, kamu bisa mengidentifikasi, membandingkan, menjelaskan, dan mengkategorisasi. Itu level menganalisis. Berpikir kritis sebagai satu kemampuan 4C itu dimulai ketika kamu pada level menganalisis. Kalau level yang tadi remembering dan understanding serta applying itu belum masuk ke berpikir kritis. Tapi ketika kamu mulai analyze, mulai menganalisis, itu level pertama masuk ke berpikir kritis. Oke? Nah, berikutnya lagi adalah level evaluating atau mengevaluasi. Mengevaluasi artinya apa? Kamu bisa memutuskan ini benar apa salah, kamu bisa prioritize, kamu bisa memberikan rate, kamu bisa menjustifikasi, memberikan ranking, membenarkan atau menyalahkan sesuatu, atau mengevaluasi. Ingat, kamu hanya bisa mengevaluasi kalau kamu punya pengetahuan dasarnya. Maka, kamu harus punya pengetahuan dasar. Literasi harus untuk bisa mengevaluasi. Oke? Ini level juga masih bukan level puncak, karena level puncak dari taksonomi Bloom adalah ketika kamu creating, bisa menciptakan. So, kamu meng-create, menciptakan, kamu bisa membayangkan, buat visualisasi dalam pikiran kamu, mendesain dan merencanakan. Itu bagian dari creating. Creating tidak harus fisik, kamu nggak harus bikin robot atau apa. Kamu bisa creating ideas, menciptakan ide, pendapat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah level dari taksonomi Bloom. Modal pembelajaran yang tepat akan membawa kamu pada puncak pengetahuan. Oke? Maka pahami betul metode belajar yang mana yang paling cocok untuk diri kamu. Dan ini penting. Nanti kamu akan saya berikan penugasan untuk memahami metode belajar mana yang paling cocok dengan diri kamu. Oke? Yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang learning pyramids. Ini juga adalah efektivitas pembelajaran. Di sini saya adaptasi dari NLP Institute for Applied Behavioral Science. Dia mengatakan bahwa ada metode-metode yang memberikan hasil paling maksimal ketika kita belajar. Yang pertama, metode lecturing. Semacam nih, saya ngobrol sama kalian namanya lecturing. Lecturing itu ternyata hanya 5%. Jadi kamu tidak perlu hafal apapun yang saya omongkan dari awal. Kenapa? Ya karena terlalu banyak informasinya. Yang harus kamu lakukan adalah at least memahami, bukan menghafal ya. So, kamu paham yang kita bicarakan hari ini apa. Itu hanya mencapai 5%. Reading, kamu baca sendiri, reading itu hanya 10%. Audio visual, melalui video misal, film semisal, itu hanya akan masuk 20%. Demonstrations, 30%. Mempraktekkan ya, demonstrations bukan kamu bawa bendera terus demo di jalan. Demonstrations. Lalu ada discussion group, atau group discussions, itu 50%. Kemudian practice by doing, mempraktekkan, itu 75%. Lalu teaching others, mengajar ke orang lain, itu 90%. Jadi kalau kamu pengen mencapai level tertinggi pemahaman, ya do teach others. Ajarkan ke orang lain, ajarin ke teman kamu. Misal di kelas ada teman kamu belum paham, terus kamu dimintai tolong. Jangan, aduh, ngerepotin aku. Enggak, dia sedang membantu kamu agar kamu bisa menghafal bukan menghafal, agar kamu memiliki pemahaman yang utuh dan maksimal, yaitu levelnya 90%. So, ini adalah learning pyramids. Kamu perlu memahami ini semua, oke? So, yang sudah kita bicarakan hari ini sebetulnya sangat sederhana, Dek. Saya sedang mengajak kamu untuk menyadari bahwa di era kamu, belajarnya udah beda. Kamu masuk dalam era revolusi industri 4.0. Kamu harus menguasai yang namanya kompetensi abad 21. Tadi kita bicarakan kompetensi abad 21. Yang pertama fondasinya adalah literasi. Ada 6 jenis macam literasi, ada science literasi dan macam-macam. Besok kamu akan belajar literasi juga dengan Bapak Ibu guru yang lain. Yang kedua adalah kemampuan 4C. Ini yang kamu akan sering banyak belajar dengan saya. Sesi saya akan khusus membicarakan kemampuan 4C, yaitu critical thinking dan problem solving, atau berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. C yang kedua, ingat, kamu harus punya creativity atau kreativitas. Yang ketiga, kamu harus punya kemampuan communications atau berkomunikasi. Yang keempat adalah kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. So, kita akan fokus ke 4C. Yang ketiga tadi ada yang namanya aspek character qualities atau kualitas karakter tadi yang adaptability, leadership dan lain sebagainya. Kamu harus kuasai itu semua karena dengan menguasai itu kamu akan mampu kompetisi di abad 21. Oke? Dalam 2 minggu ke depan kita masih akan banyak belajar terutama soal karakter dan creativity ini. Oke? Tapi yang sudah kita pelajari hari ini untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari, satu, kita sudah belajar mengapa pendidikan begitu penting karena pendidikan itu akan merubah dunia. Oke? Dan bagaimana cara merubah dunia ketika kamu memiliki 3 kualitas intelektual, yaitu 1. Kecerdasan, 2. Keberpihakan pada kebenaran, 3. Keberpihakan pada keadilan, dan kemudian ini bisa dicapai dengan cara-cara yang baik, yaitu dengan cara mengenali dirimu sendiri,
Oke? Apa? Kenali kecerdasan kamu, kenali tipe pembelajar yang sama, yang mana kemudian kedua kamu mampu untuk beradaptasi dengan keadaan. Apa keadaan yang baru kita harus adaptasi? Keadaan yang baru adalah kita masuk revolusi 4.0, sehingga kamu harus menyesuaikan dengan kebutuhan 4.0. Tadi kita sudah bahas versinya World Economic Forum, apa yang kita butuhkan. Kita akan fokus ke 4C-nya. Dan yang terakhir adalah kamu harus kerja keras dan kerja cerdas, oke? Nggak cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Nah, sekarang, setelah sesi ini, kalian ada homework. Saya akan berikan PR, dan PR-nya jangan dibikin berat, deh. PR ini lebih kepada curhat. Apa tugasnya? Perhatikan baik-baik ya. Kalau kamu mengikuti sesi ini dari awal, kamu pasti dengan mudah menjawab ini. Saya minta kalian membuat sebuah surat yang sangat personal kepada siapa? Kepada Bapak Ibu Guru Wali kelas kalian. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah curhat, deh. 1. Perkenalkan kamu ini siapa, nama kamu siapa, lalu ceritakan kamu datang dari keluarga dengan latar belakang seperti apa. Kalau kamu mau cerita, di rumah saya adiknya banyak, saya nggak bisa belajar, ceritakan kondisi keluarga kamu biar Bapak Ibu Guru paham. Tenang, ini hanya Bapak Ibu Guru yang memegang, itu rahasia, oke? Jadi kamu ceritakan kamu siapa, kamu datang dari latar belakang keluarga seperti apa, kemudian yang berikut yang sangat penting, yang kedua adalah sampaikan kepada beliau apa ketakutan dan kesulitanmu di sekolah selama ini. Jadi kan kamu pasti punya masalah, punya ketakutan. Ceritakan, dulu-dulu sekolah tuh gimana sih itu? Apa yang bikin kamu takut? Ceritakan ke beliau, biar beliau tahu nanti bagaimana memperlakukan kamu dan bagaimana bisa membantu kamu keluar dari ketakutan kamu, oke? Kamu takut, saya takut dibully, saya takut pelajaran ini, saya ini. Ceritakan semua yang di dalam surat kamu. Yang ketiga, ceritakan kepada beliau tipe kecerdasan yang mana yang sepertinya kamu miliki. Kita sudah ada tes di sekolah ya, tapi saya pengen kamu juga bercerita, kamu tuh menurut saya tuh kayaknya jago di matematika deh, Bu. Pak, saya kayaknya jago bahasa deh, gitu. Kamu boleh bercerita di situ. Kamu kira-kira punya potensi di mana biar Bapak Ibu Guru tahu kamu sebenarnya paling punya potensi di mana. Versi kamu ya, tentu tetap akan ada cross check dari versi tes dari psikolog yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian ceritakan kepada beliau juga tipe pembelajar yang manakah dirimu. Tadi kan ada pembelajar auditori, visual, kinestetik, interpersonal, dan lain sebagainya. Kamu bisa nanti cari di situ, kamu tipe yang mana. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah sampaikan juga kepada beliau, apa cita-citamu kelak? Kamu pengen jadi apa sih? Saya pengen jadi ini. Dan yang paling penting, tolong tuliskan di situ. Harapan kamu, suasana belajar apa yang ingin kamu temukan di SMA 8, oke? Tentang apa sih, saya pengen nanti di SMA 8 tuh kita kekeluargaan, nggak ada bullying, nggak ada diskriminasi ke anak perempuan semisal, tidak ada rasisme, saya pengen, saya tidak takut lagi sama pelajaran A, B, C, saya minta dibantu agar bisa ini, oke? So, tugas kamu sederhana, kamu tinggal menulis surat. Batasannya berapa? Tidak ada batasan berapa banyak. Saya pengen kamu bercerita dengan jujur kepada Bapak Ibu Guru Wali kelas kamu tentang hal-hal berikut ini, oke? Saya ulang ya, tugasnya adalah membuat surat tentang siapa dirimu dan apa latar belakang keluargamu dan bagaimana situasi kehidupan keluarga kamu. Kemudian sampaikan kepada beliau. Yang dua adalah sampaikan kepada beliau apa ketakutan dan kesulitan di sekolah selama ini. 3, ceritakan kepada beliau tipe kecerdasan yang mana yang kamu miliki. 4, ceritakan juga apa pelajaran yang paling kamu kuasai dan apa pelajaran yang paling sulit kamu kuasai. 5, ceritakan tipe pembelajaran yang manakah dirimu. Yang ke-6 adalah cita-cita kamu kelak dan apa harapan kamu ketika berada di SMA 8. Suasana belajar seperti apa yang kamu inginkan. Oke? So, hari ini cukup untuk materi ini tentang bagaimana menjadi pembelajar di abad 21. Ingat, kamu harus responsif. Mari kita kuasai bersama-sama 4C pelan-pelan. Nggak usah takut jelek, nggak usah takut salah. Kita bisa belajar pelan-pelan. Oke? Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita akan bicarakan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Thank you. Sampai jumpa.